Masya Allah, Kiai kita, Kiai Ajab Aminuddin ini benar-benar Aminuddin. Aminuddin artinya adalah penjaga agama. Dan sahabat Rasulullah Muhammad SAW ada yang dijuluki sebagai Aminu Sirri Rasulillah, yaitu Sayyiduna Hudzaifah ibnul Yaman. Dan itu adalah sahabat satu-satunya yang ketika bicara paling banyak menyinggung tentang tanda-tanda akhir zaman. Dan pas beliau tadi menyampaikan kepada kita semua tentang bagaimana tanda akhir zaman adalah ketika para pelajar-pelajar agama, para orang-orang yang membawa obor panji penerus estafet perjuangan Rasulullah kemudian dianggap aneh di tengah-tengah masyarakatnya. Tepuk tangan untuk kiai kita. Ini saya belum mukadimah loh. Dan Masya Allah baru tahu sekarang ini Kiai Idris ini tukang fatwa. Namanya Idris seperti siapa? Imam Syafi'i. Beliau setahu saya tukang fatwa. Tapi siang ini di tengah-tengah santri beliau punya titel baru, vokalis. Tepuk tangan untuk beliau. Masya Allah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi rafa'a darajatal ilmi wa darajata ahlil ilmi minal ulama wasantriyin wasantriyat. Amin. 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 Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tamla'u khazainallahi nura wa takunu lana walil mu'minina farajan wa farhan wa surura wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, hadratal kurma yang sama-sama kita muliakan bersama dan kita doakan senantiasa sehat walafiat dan senantiasa Allah panjangkan usia, yang kita doakan terus bisa membimbing kita semua, Bapak kita semua di Bandung Barat, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati dan semua stafnya. Amin. Amin. Para ulama-ulama, guru-guru kita semua di seluruh Nusantara bahkan di seluruh dunia, wabil khusus para guru-guru yang membimbing kita di tempat nyantri kita di Pondok Pesantren Bandung Barat, kita doakan semoga semuanya dijaga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita doakan juga guru mulia kita, pimpinan PCNU Ketua Tanfidiyah Kabupaten Bandung Barat yang muda dan ganteng ini. Halo, yang muda dan ganteng ini semoga senantiasa sehat selalu. Amin. Ini Proes Tanfid paling muda, semuda ini sudah jadi pimpinan Nahdlatul Ulama di Bandung Barat. 5 tahun 10 tahun yang akan ke depan akan menjadi ketua PBNU. Amin. Para sahabat santriyin santriat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Besok 22 Oktober kita akan memperingati satu hari yang sangat bersejarah, yaitu Hari Santri Nasional. Peringatan Hari Santri Nasional bukan sekedar bagaimana kemudian kita euforia, kita bergembira, bersenang-senang dengan merayakan Hari Santri Nasional. Akan tapi peringatan Hari Santri Nasional adalah merupakan satu momentum penting bagi kita sebagai seorang santri untuk menunjukkan kepada dunia, untuk menunjukkan kepada Indonesia,
menunjukkan kepada masyarakat kita bahwa santri adalah pribadi-pribadi yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kesantrian. Santri bukan hanya pandai mengaji, santri bukan hanya hafal Al-Quran, santri bukan hanya tahu hukum halal haram, tapi santri adalah merupakan cermin akhlak di tengah-tengah masyarakatnya. Setuju? 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 Satu. Yang kedua, peringatan Hari Santri Nasional ini adalah menjadi bukti bagi kita semua bahwa santri adalah merupakan bagian dari warga negara Indonesia yang tidak pernah akan terpisahkan dari jiwa mereka sifat nasionalisme. Santri catat oleh sejarah 22 Oktober ketika beliau Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mengumandangkan Hari Santri Nasional, kemudian melahirkan perang 10 November, adalah bukti yang tidak akan pernah bisa dihapus dari sejarah negeri ini, bahwa santri adalah sosok-sosok yang senantiasa menanamkan jiwa nasionalisme dalam jiwanya. Dan 10 November menjadi saksi bahwa kita para santri adalah merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang telah mengorbankan waktunya, tenaganya, hartanya, bahkan nyawanya untuk memerdekakan Indonesia. Jadi Hari Santri menjadi peringatan kepada Indonesia bahwa kita para santri adalah orang-orang yang berhak dan mungkin paling berhak untuk kemudian tetap mempertahankan Indonesia. Yalal Watan yang dikumandangkan oleh Mbah Wahab Hasbullah kemudian diangkat kembali oleh Mbah Yai Maimun Zubair adalah bukti bahwa santri tidak akan pernah padam sifat nasionalismenya dalam hati mereka. Hafal Yalal Watan? Hafal Yalal Watan? Tahu artinya Yalal Watan? Kenapa itu dikumandangkan? Agar tidak padam sifat nasionalisme dalam diri para santri. Baik, sekarang kami ingin memberikan beberapa bisyarah, berita gembira untuk kalian semua para santri, agar sifat santri tidak luntur dari jiwa kalian. Yang pertama, kalian harus bangga menjadi santri, karena Quran memberikan jaminan bahwa ketika kalian menjadi santri, menjaga ilmunya Allah, maka seketika itu pula Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat kalian semua. Santri pasti mulia. Jaminannya apa? Al-Quran. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Santri pasti mulia. Satu. Yang kedua, dengan menjadi santri kalian harus berbahagia. Kenapa? Karena begitu menjadi santri, kalian adalah orang-orang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Tanda di antara orang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ketika orang tersebut dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang ilmunya Allah. Dan itu adalah siapa? Siapa? Santri pastimu. Santri dikehendaki baik oleh Allah. Dan orang yang paling takut kepada Allah adalah kalian. Yang paling takut maksiat adalah kalian. Yang paling takut menyinggung, menyakiti orang lain adalah santri. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Dan yang menarik, SK untuk menjadi seorang santri, SK untuk menjadi seorang ulama, itu SK-nya bukan dari siapa-siapa. SK-nya bukan dari manusia, tapi SK menjadi seorang ulama
SK menjadi seorang santri itu adalah SK-nya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira, dan orang-orang yang menyeru kepada Allah dengan izinnya Allah, ini adalah dalil bahwa seorang bisa menjadi santri, seorang bisa menjadi ulama, itu adalah SK-nya dari Allah Subhanahu wa taala. Keren itu, keren. Ini bahkan para santri suka nulis, suka memberi makna. Berbahagialah, Nabi memberikan satu bisyarah untuk kita semua, bahwa tinta yang kita gunakan untuk nulis pelajaran-pelajaran kita ini di akhirat nanti ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, dibandingkan dengan darahnya para syuhada. Ternyata yurajjihu midadul ulama, ternyata tinta kita yang kita gunakan untuk menulis materi-materi pelajaran kita, menulis ilmu-ilmu kita ketika di pondok, itu ketika ditimbang di hari kiamat dibandingkan dengan darahnya para syuhada, ternyata tinta kita lebih berat, mengungguli tintanya para syuhada. Nih, yang terakhir saya sampaikan berita gembira, bahwa salah satu yang disampaikan oleh guru mulia kami Mbah Yai Maimun Zubair itu adalah bahwa senakal-nakalnya seorang santri, saya ulangi lagi, senakal-nakalnya seorang santri. Tadi santri nakalnya suka apa? Suka apa? Saya tidak menuduh, kalian sendiri yang bilang. Suka apa lagi tadi? Ngintip? Ya Allah, kok saya gak suudon, santri di sini gak ada yang gosok. Santri di sini gak ada yang suka ngintip, langsung mandang. Loh, Masya Allah. Saya ingat Mbah Yai Maimun Zubair punya satu penafsiran penting, bahwa senakal-nakalnya santri harus dimuliakan. Kenapa? Karena beliau mengatakan Allah saja menghendaki baik kepada mereka, lalu apakah kemudian aku tidak menghormati mereka? Senakal-nakalnya santri adalah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala karena dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau ketika menerangkan tentang satu syairan dalam Zubat, fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan, seorang alim yang kemudian tidak mengamalkan ilmunya akan disiksa sebelum para kafir penyembah-penyembah berhala. Beliau mengikuti tafsirannya Imam Al-Baijuri ketika menafsiri bait ini. Beliau mengatakan, kenapa orang alim disiksa lebih dulu ketika dia tidak mengamalkan ilmunya, disiksa lebih dulu daripada para penyembah berhala? Itu adalah bukti kecintaan Allah kepada mereka. Kenapa? Biar siksanya cepat selesai dan segera masuk Yalal watan, yalal watan, yalal watan, hubbul watan minal hirman, innahu alal watan, yalal watan, yalal watan, yalal watan, hubbul watan wala takun. Siapa kita? Siapa kita? Siap bela Indonesia, siap bela Kiai. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.